masa Bani Israel, ada seorang pemuda yang ketampanannya tidak tertandingi. Dia bekerja sebagai seorang penjual keranjang dari pelepah kurma. Pada suatu hari, saat dia berkeliling dengan membawa keranjang dagangannya, ada seorang wanita yang keluar dari rumah seorang raja Bani Israel. Karena melihat pemuda itu, si wanita dengan cepat masuk kembali ke dalam rumah untuk memberitahukan kepada putri raja, "Di pintu tadi saya melihat seorang pemuda yang menjual keranjang. Tak pernah saya melihat pemuda setampan itu," ujarnya kepada sang putri. Sang putri itu pun menyuruh si wanita agar membawa pemuda tadi masuk. Setelah dia masuk, pintu pun dikunci dengan rapat. Lalu datanglah sang putri menemuinya dengan wajah dan bagian lehernya terbuka. Maka si pemuda berkata, "Hai, tutuplah auratmu, semoga Allah memaafkanmu." Dengan terus terang si wanita menjawab, "Kami tidak memanggilmu untuk membeli daganganmu, akan tetapi untuk melakukan sesuatu." Si wanita pun mulai menggoda dan merayunya. Sementara pemuda itu kemudian berkata lagi, "Takutlah kamu kepada Allah." Sang putri malah mengancam, "Bila kau tidak mengikuti keinginanku, maka aku akan memberitahukan kepada raja bahwa kau masuk untuk memaksa diriku berbuat macam-macam." Kemudian pemuda itu pun mengajukan permintaan, "Tolong sediakan untukku air untuk berwudu." Sang putri pun mengabulkan permintaan itu. Dia menyuruh salah seorang pembantunya untuk menyiapkan air untuk si pemuda. Saat akan berwudu, pemuda itu pun berdoa, "Ya Allah, sungguh aku sekarang telah diajak untuk berbuat maksiat kepadamu. Tetapi aku lebih memilih untuk melemparkan diri dari atas sini dan menghindari perbuatan dosa itu." Kemudian dia membaca basmalah dan melompat dari kamar sang putri itu. Saat itu pula Allah menurunkan malaikatnya dan memegang kedua tangan pemuda itu, sehingga dia jatuh dalam keadaan berdiri di atas kedua kakinya. Ketika sampai di tanah dia berkata, "Ya Allah, bila Engkau berkehendak, karuniakanlah kepadaku rizki, hingga aku tak perlu lagi berdagang keranjang-keranjang." Allah mengabulkan doanya dan mengirimkan untuknya sekelompok belalang yang terbuat dari emas. Maka diambilnya sampai bajunya terisi penuh. Setelah itu dia berkata, "Ya Allah, bila hal ini merupakan rizki yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, maka karuniakanlah untukku keberkahan di dalamnya. Tapi bila rizki ini mengurangi jatahku yang tersimpan di sisimu di akhirat nanti, maka aku tidak membutuhkannya." Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan bahwa ini hanyalah 1 dari 25 bagian pahala atas kesabaran menanggung derita saat melemparkan diri dari tempat yang tinggi tadi. Lalu dia berkata, "Kalau begitu ya Allah, aku tidak membutuhkan sesuatu yang nanti akan mengurangi jatahku yang ada padamu di akhirat." Maka kemudian Allah mengambil emas-emas itu kembali.